Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan kedua di tahun 2023 ini, program Zakat untuk Mustahik dan program Yatim telah berbagi kebermanfaatan di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini terwujud tentunya berkat dukungan para sahabat donatur sekalian. Bersama saya, Tiara Wisma Paranti, akan menemani sahabat donatur menyimak serangkaian liputan yang kami rangkum dalam YDSF News, aktual dan terpercaya. Jazakumullah khair sahabat donatur. Selamat tahun 2022. Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah mendistribusikan kebaikan berkat sahabat donatur sekalian. Kebaikan ini telah menjangkau 20 provinsi dan 2 wilayah mancanegara. Sebaran kebaikan tahun 2022 meliputi bidang-bidang berikut. Pendidikan dan yatim, dakwah dan masjid, sosial kemanusiaan. Terima kasih sahabat donatur. Teruslah ikut menyatu dalam kebaikan bersama kami di tahun 2023. Kasus stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, serta di seluruh kelompok sosial ekonomi, akibat kekurangan gizi serta beberapa faktor lainnya. Anak-anak ini terancam tumbuh kembangnya. Guna menanggulangi persebaran stunting pada balita, Yayasan Dana Sosial Al-Falah bekerjasama dengan mahasiswa jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya atau UINSA dalam program Aksi Sosial Mahasiswa Matematika atau Aksioma menggelar bakso stunting. Kegiatan ini diadakan di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Mari kita saksikan liputannya. Pada 16 Desember, YDSF kembali menggelar bakti sosial guna meminimalisir persebaran stunting balita di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Desa Ngerimbi ini merupakan bentuk kolaborasi bersama mahasiswa jurusan Matematika Universitas Sunan Islam Negeri Ampel, Surabaya atau UINSA dalam program Aksi Sosial Mahasiswa Matematika atau Aksioma. Sehingga generasi penerus kita adalah menjadi generasi yang bisa memperjuangkan agama dan bangsa ini. Karena ketika kita sudah tiada, mereka lah yang akan berjuang untuk mempertahankan bangsa ini, agama ini. Bantuan sembako sejumlah 20 paket dibagikan kepada balita yang didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Sembako senilai Rp200.000 tersebut dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan dapur serta kebutuhan gizi bagi para balita. Menurut M. Nasrullah selaku staf kemanusiaan YDSF yang bertugas menyalurkan bantuan, generasi muda merupakan generasi penerus yang nantinya akan memperjuangkan agama dan bangsa, sehingga tumbuh kembangnya harus diperhatikan sedari dini. Saya mewakili Bapak mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sudah diberikan kepada warga kami. Saya mau sedikit menjelaskan tentang stunting yang ada di Desa Ngerimbi. Alhamdulillah di tahun ini stuntingnya sudah mencapai penurunan karena kami juga sudah memberikan program Taman Pemulihan Gizi. Namun demikian, saya ucapkan terima kasih kepada YDSF dari Surabaya atas bantuannya kepada warga kami, kepada balita kami. Semoga stunting di desa kami segera bisa terminimalisir. Aksioma itu adalah aksi sosial mahasiswa matematika, di mana ini adalah kegiatan semacam pengabdian kecil-kecilan di suatu desa.
Alhamdulillahnya kegiatan pada kali ini dilaksanakan di Desa Ngerimbi, Kabupaten Jombang selama 1 minggu. Di pagi hari ini ada kegiatan pembagian sembako untuk adik-adik yang terkena stunting di desa ini, karena stunting di desa ini lumayan tinggi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport acara kami. Yang pertama ada YDSF atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan yang kedua ada Standa, ada Beli Kopi juga, dan serta donatur-donatur yang telah membantu untuk berjalannya di acara kami. Supaya anak-anak sehat, tidak ada stunting lagi di kemudian hari. Karena anak zaman sekarang kan susah masalah makan, masalah masih dikasih vitaminnya tetap susah. Terima kasih. Dari Desa Ngerimbi, Kecamatan Pareng, Kabupaten Jombang, Elan melapor. Warung sedekah, perut kenyang, sedekah lapang. Mari berbagi kebaikan dengan mendistribusi makanan secara gratis untuk mereka yang membutuhkan. Rekening donasi Bank BSI 9999 000 270 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Konfirmasi donasi 0813 3309 3725 atau 0816 1544 5556. Kebakaran melanda rumah Mbak Marsini, seorang nenek sebatang kara yang tinggal di Duku Dempok, Dusun Manggarejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Akibat kebakaran ini tidak ada yang tersisa karena semua hangus terbakar. Yayasan Dana Sosial Al-Falah memberi bantuan material untuk membangun rumah bagi Mbak Marsini. Berikut liputannya. Pada 3 Januari 2023 menjadi awal tahun yang memilukan bagi Mbak Marsini, seorang lansia sebatang kara yang tinggal di Duku Dempok, Dusun Manggarejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombang, karena harus kehilangan rumah gedek yang hangus karena terbakar api. Mbak Marsini tinggal sebatang kara setelah suaminya meninggal belasan tahun silam. Nenek 71 tahun ini juga tidak memiliki satupun anak kandung. Mbak Marsini hanya memiliki Doto, keponakan yang tinggal agak jauh dari rumahnya. Saat rumahnya terbakar, Mbak Marsini tidak bisa berbuat banyak. Marsini mengatakan awalnya api yang menyabar gedek hanya sedikit. Namun khasnya api menjadi semakin besar. Marsini yang panik kemudian menyiramkan air yang berada di panci. Akan tetapi, angin yang bertiup kencang mengakibatkan api dengan cepat meluluh lantakan rumah miliknya. Ketika api membesar, dengan sikap warga setempat membantu memadamkan rumah Marsini siang itu. Nahasnya tidak ada barang yang tersisa ketika api berhasil dipadamkan. Pada 16 Januari, YDSF bersama DAIU untuk Kecamatan Wonosalam, Ustadz M. Faizin merealisasikan bantuan subsidi pembangunan rumah bagi Mbak Marsini. Waune niku api enten dapur niku kula yipiti atas dia mboten murup. Lah asal semonto. Nilai rung tak kenekne apa kapok. Panggah ndepis nek kene ngono. Namung ngalit ngoten Pak. Kaya sodo ngoten. Namung apine enten dapur mboten murup. Belas mboten murup. Lah mak kelip ngoten lho. Mak kelip niku kantuk iringane dapur ngoten. Kados sodo ngoten. Mak kelip niku kok kritik dangune nyawuk toya enten wajan niku lho. Terus kalih kom niku lho mboten pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizin, sekarang di Dusun Dempok, Manggarejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, sedang mengunjungi rumah Mbah Marsini yang kurang lebih 2 pekan lalu terbakar habis. Alhamdulillah kita tunaikan atau kita salurkan bantuan untuk material membangun kembali rumah Mbah Marsini, sehingga sampai saat ini sudah hampir 90% lah ya, untuk bisa ditempati. Kami atas nama Mbah Marsini dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Donatur YDSF. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik. Rumah hunian tetap ya, karena ini berbahan
baku dari kalsibot dan rangka kayu total, atap asbes. Karena beliau memang tinggal sendiri, mudah-mudahan ini betul-betul nyaman untuk beliau bisa beraktivitas kembali sebagaimana semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita menyalurkan bantuan subsidi rumah untuk Mbah Marsini yang dimana 2 pekan yang lalu telah terbakar habis, sehingga kita subsidi untuk membeli bahan bangunan dan untuk membangun kembali. Dan seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya alhamdulillah sudah sekitar 90% sudah jadi, dan insya Allah ini akan menjadi hunian untuk Mbah Marsini ke depannya. Semoga apa yang kita salurkan bisa bermanfaat untuk para mustahik. Kita juga tadi sempat membelikan untuk perlengkapan sembako untuk makan sehari-hari, untuk kemudian juga ada biskuit untuk memenuhi keperluan gizi beliau. Dari Duku Dempo, Dusun Mangarejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Elan melaporkan. Memasuki awal tahun, sudah sempat sisihkan 2,5% dari gaji kita. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat hidup dan rezeki hingga detik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berkesempatan merasakan pula nikmat mendapatkan gaji bulanan, yang mungkin sebagian dari sahabat sudah ada yang menerimanya. Jangan lupa untuk menghitung keseluruhan gaji yang kita miliki. Apakah sudah memenuhi nisab dan haul zakat dalam 1 tahun ini? Bila sudah, yuk segera amanahkan 2,5%-nya agar bisa menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Zakat penghasilan dapat ditunaikan baik secara bulanan maupun tahunan, menunggu haul dan tutup akhirnya. Namun, jika sahabat merasa ingin lebih ringan, pilihlah penunaian secara bulanan. Caranya dengan membagi 12 total zakat yang harusnya dikeluarkan dalam 1 tahun. Nah, untuk bulan ini, apakah sudah ditunaikan zakatnya? Mumpung masih awal tahun, yuk segera tunaikan 2,5% zakat dari penghasilan yang sahabat miliki. Dalam rangka mendukung pendidikan anak-anak yatim, YDSF berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Ma'al PLN untuk memberikan bantuan beasiswa di Panti Asuhan Aisyah Tong Mariam, Surabaya. Mari kita ikuti liputannya. Pada 26 Januari, YDSF berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Ma'al PLN menggelar bantuan Mariam Jalan Perli Selatan nomor 12, Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Beasiswa senilai total 16,6 juta rupiah disalurkan dalam bentuk perlengkapan belajar seperti meja lipat, lemari buku, dan perlengkapan sekolah. Masing-masing anak yatim juga berhak mendapatkan beasiswa berupa uang tunai senilai Rp200.000. Inisiatif YBN menggandeng YDSF dalam realisasi beasiswa bertujuan agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dan memang kami merencanakan untuk penyaluran ini kami fokuskan ke wilayah kami, yaitu di daerah Surabaya Utara. Harapan kami bantuan-bantuan ini bisa mendukung adik-adik untuk bisa mendukung proses belajar di sekolah, atau mungkin untuk ngaji pada saat setelah belajar di luar panti. Semoga amal kebaikan kita ini dengan program santunan anak yatim ini menjadi amal jariah daripada donatur dari YBN, dan semoga kerjasama ini tetap bisa berlanjut ke depan dengan program-program yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Surabaya Utara maupun di Indonesia. Panti Asuhan Aisyah Tong Mariam saat ini menampung 23 anak yatim dari berbagai daerah.
Panti yang telah berdiri sejak tahun 1979 ini juga telah meluluskan beberapa anak yang sudah dianggap dewasa dan mampu hidup mandiri. Selain menghidupi 23 anak yatim, Panti Asuhan Aisyatong, Mariam juga berusaha mensejahterakan masyarakat sekitar panti dengan membagikan bantuan sembako yang dimotori oleh anak-anak yatim. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini yaitu pemberian santunan dari DSF dan dari PLN. Anak-anak sangat senang sekali, ada dapat sepatu, dapat juga uang saku, dan ini sangat bermanfaat buat kami, buat anak-anak kami. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan amal jariah ini akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Hari ini dapat apa aja? Dapat sepatu, terus dapat alat bantuan untuk sekolah dan meja untuk mengaji. Terima kasih DSF, terima kasih donatur. Dari Perak Timur, Kecamatan Baban Cantikan, Surabaya, Elan melaporkan. Ketika seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan, maka wajib hukumnya untuk mengganti puasa tersebut dalam kondisi tertentu. Bila tak mampu mengganti dengan puasa sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, ia boleh mengganti dengan membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa diwajibkan untuk membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa yang berbuat baik ketika membayar fidyah kepada miskin yang lain, maka ia lebih baik baginya. Dan apabila kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Adapun golongan orang yang wajib membayar fidyah sebagai ganti puasa Ramadan, yaitu orang lanjut usia, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, serta wanita hamil atau menyusui yang khawatir kondisi bayinya. Nah, apakah sahabat termasuk salah satu dari golongan tersebut? Sudah tuntas belum penunaian fidyahnya? Yuk segera lunasi fidyah sahabat melalui YDSF. Yayasan Dana Sosial Al-Falah bekerja sama dengan Yayasan Baitul Ma'al (PLN) kembali memberikan bantuan beasiswa untuk anak yatim. Kali ini bantuan beasiswa diberikan di Panti Asuhan Rodiyatul Jannah, Surabaya, yang mengalami banyak lika-liku yang panjang dalam mengasuh anak yatim. Berikut liputannya. Kisah Panti Asuhan Rodiyatul Jannah dalam mendidik anak yatim dan piatu memiliki banyak cerita. Panti asuhan yang berdiri sejak 1991 ini mengalami banyak lika-liku yang panjang dalam mengasuh anak yatim. Di tahun 2012, Panti Asuhan Rodiyatul Jannah menerima seorang anak yang tidak memiliki status yang jelas. Seorang perempuan yang menitipkan anak ke Panti Asuhan Rodiyatul Jannah memang memberikan alamat keluarga anak tersebut. Namun sayangnya, alamat yang diterima pihak Panti Asuhan adalah alamat palsu yang tidak dapat diketahui keberadaannya. Saat itulah bayi berusia 21 hari ini masuk ke Panti Asuhan Rodiyatul Jannah tanpa memiliki identitas keluarga yang jelas. Kini, anak bayi yang dititipkan beberapa tahun silam sudah menginjak kelas 6 sekolah dasar tanpa pernah tahu siapa kerabat terdekatnya. Kisah lainnya juga datang dari seorang anak yatim yang dengan nahas mengalami kecelakaan saat ikut orang tuanya bekerja sebagai tukang becak. Saat kejadian itu, orang tuanya meninggal dunia dan sanak kerabatnya menitipkan anak tersebut ke Panti Asuhan Rodiyatul Jannah. Harapan untuk pembagian tadi dapat beras dan alat tulis dan 3 kipas angin, yaitu semoga menjadi berkah dan manfaat bagi anak-anak. Terima kasih banyak untuk YDSF dan YBM PLN, semoga bangkit terus, jaya terus, berkah dan diridhai oleh Allah. Pada 26 Januari, Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF bekerja sama dengan Yayasan Baitul Ma'al
PLN atau YBM PLN merealisasikan beasiswa bagi 30 anak yatim di Panti Asuhan Rodiatul Jannah, Kedung Cowek nomor 220, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Beasiswa dengan total nilai berkisar 16,5 juta rupiah disalurkan dalam berbentuk perlengkapan sekolah dan meja belajar lipat. Tidak hanya itu, masing-masing anak juga berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000 guna menunjang keperluan sekolah dan biaya hidup. Siapa? Anissa. Anissa. Ada Anissa umur 9. Umur 9. Kelas berapa ada Anissa? Kelas 4. Ini dapat apa aja? Dapat hadiah apa aja ini? Bisa ditunjukkan nggak hadiahnya? Apa itu? Pensil Mares. Mares. Rama. Rama. Adik Rama kelas berapa? 5. Dapat apa aja adik? Sepatu. Dapat sepatu. Alat tulis. Alat tulis. Sang. Siapa? Siapa? Barca. Barcelona. Siapa? Barca Barcelona. Namanya? Nama panjang Barca Barcelona. Nama panjang Barca Barcelona. Beneran itu? Bener. Iya? Iya. Nama panggilannya siapa? Barca. Oh iya. Siapa yang ngasih nama Barca? Ibu saya. Oh, ibu. Barca dapat apa Barca? Dapat tempat, pensil, krayon. Saat ini kami sedang melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan YDSF Surabaya untuk penyaluran dana kemanusiaan yang ada. Memang kami selama ini melakukan kerjasama dengan YDSF karena kami yakin YDSF mempunyai jaringan atau informasi yang akurat untuk data-data penerima manfaat. Harapan kami dengan adanya kolaborasi ini penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran. Dari Kedung Cowek, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Elan melaporkan. Setiap manusia mempunyai potensi berbuat baik. Dampaknya menjadi jauh lebih besar apabila dilakukan berjamaah atau bersama-sama. Potensi kebaikan pada diri setiap orang perlu diasah dan dikembangkan, lantas disinergikan dengan potensi-potensi kebaikan lainnya. Dalam kebersamaan ada keberkahan dan kemudahan. Simak selengkapnya dalam majalah Al-Falah edisi Februari 2023. Majalah Al-Falah, inspirasi keluarga peduli. Berita tadi menutup perjumpaan kita dalam YDSF News kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube YDSF Al-Falah serta aktifkan icon lonceng untuk terus mengikuti berita-berita dari kami. Mari terus menyatukan kebaikan bersama kami di tahun 2023 ini. Saya Tiara Wisma Paranti bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.